Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita bisa bertemu bertatap muka di pagi hari ini. Dan mulai sekarang anak-anak sudah kelas 9. Berarti anak-anak semangat belajarnya harus ditingkatkan, gitu ya. Nah, sekarang anak-anak untuk belajar matematika tidak usah takut, ya. Kesulitan atau kemudahannya itu nanti dipelajari bersama-sama. Yang tidak tahu, yang tidak jelas bisa ditanyakan. Sekarang begini, matematika tidak hanya sebagai materi pokok penting. Semua kehidupan kita menggunakan materi matematika. Sekarang anak kelas 9 menghadapi kelulusan, berarti materi matematika harus benar-benar mempunyai nilai yang baik. Sekarang pelajaran matematika kita awali dengan materi bilangan berpangkat dan bentuk akar. Sementara anak-anak di rumah belum mempunyai buku, bisa sementara mendownload di online, di internet, buku kelas 3, kelas 9, yaitu semester yang pertama. Materinya pertama adalah bilangan berpangkat dan bentuk akar. Sekarang kita mencoba bab 1. Bab 1 bilangan. Bilangan itu luas sekali. Ada bilangan bulat, bilangan cacah, bilangan asli, bilangan berpangkat yang kita pelajari nanti, ya, bilangan berpangkat dan bentuk akar. Dulu pernah dipelajari di tingkat MI juga ada, dulu di tingkat SD juga ada. Berarti bentuk bilangan berpangkat dan bentuk akar. Sekarang kita mulai arti perpangkatan, ya kan? Pengertian perpangkatan. Pengertian perpangkatan pertama yaitu nanti kita membahas dulu di tingkat SD, MI pernah ada, yaitu misal A pangkat N. Nanti artinya mempunyai arti A kali A kali A kali titik-titik, ya. A kali A kali A kali titik-titik A. Berarti A-nya itu berjejer beberapa kali, terserah dengan nilai N-nya. Nilai N-nya, ya kan? Nah, N itu menyatakan disebut bilangan berpangkat, bilangan berpangkat atau eksponen. A-nya itu adalah bilangan pokok. Nah,
bilangan pokok yang A-nya itu bilangan pokok. Kita coba misalkan contoh 2 pangkat 5. Itu nanti 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Cara menghitung, ya kan? Karena cara menghitung paling cepat, paling mudah, kita ambil 2 kelompok 2 kali 2 4, 2 kali 2 lagi 4, dikalikan 2. Kita coba lagi, kalikan lagi 16 kali 2, hasilnya 32. Jadi 2 pangkat 5 sama dengan 32. Sekarang anak-anak, kita mencoba mencari bilangan yang lain, contoh yang lain, ya kan? Misalkan kita mencoba pangkat 0. Kita mencoba pangkat 0. Kita mencoba pangkat 0. Kita hapus dulu yang atas. Ini sudah ya. Dari sadar. Sekarang kita mencoba pangkat 0. Kita mencoba pangkat 0. A pangkat 0 sama dengan 1. Nah, ini semua bilangan jika dipangkatkan 0 bernilai 1. Misalkan 1000 pangkat 0. Terus lagi 100 pangkat 0. Ada lagi 5 pangkat 0. Ada lagi 25 pangkat 0 bernilai 1. Semuanya bernilai 1. Itu ya. Semuanya bernilai 1. Sekarang kita lanjutkan. Untuk yang bawah sudah ditulis ya. Kita beri kesempatan untuk menulis yang bawah. Kalau sudah, kita lanjutkan. Untuk variabel misal X pangkat 0,
X Y pangkat 0. Nah, ini tetap mempunyai nilai 1. Ya. A pangkat 0 juga nilai 1. Sama yang ada di bawah. Nah, kita AB juga pangkat 0 nilai 1. Jadi variabel huruf-huruf yang lain tidak hanya angka yang berpangkat 0 bernilai 1. Itu nanti kalau berhubungan dengan bilangan-bilangan. Kita lanjutkan. Untuk bilangan berpangkat, misalkan bilangan berpangkat bersifat macam-macam. Ada yang bersifat perpangkatan itu perkalian, pembagian, ya, perkalian, pembagian, penjumlahan. Itu nanti ada caranya. Sekarang kita membahas pangkat yang berpangkat negatif. Pangkat negatif. Misal bilangan berpangkat negatif 2 pangkat negatif 3. Itu nanti menjadi 2, ya, pangkat negatif 3. Kita coba 1/2 pangkat 3. Pangkatnya 3 positif, ya kan? Pangkatnya 3 positif tapi berubah menjadi pecahan. Dan nanti berubah menjadi 1/8. Nah, 8 itu dari mana? 8 ini asalnya dari 2 pangkat 3, itu 2 kali 2 kali 2. Jadi asalnya ini 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Jadi bilangan berpangkat negatif bisa menjadi positif dengan berbentuk pecahan, itu ya, dengan berbentuk pecahan. Sekarang kita mencoba lagi bagaimana kalau misalkan mempunyai variabel, misalkan 5 pangkat 5x pangkat 2. Kita coba. Nah, kita mencoba contoh yang selanjutnya yang ada variabel X atau Y atau A. Misalkan 2x pangkat 3. Ini yang berpangkat positif. Ada lagi yang 2x pangkat min 3. Nah, ini yang berpangkat negatif. Yang berpangkat positif menjadi 2 pangkat 3 kali x pangkat 3. Hasilnya 8x pangkat 3. Yang berpangkat negatif jadi menjadi 1/2 x pangkat 3. Nanti menjadi 1/2 pangkat 3 x pangkat 3. Hasilnya 1/8 x pangkat 3.
Tuh bedanya dari pangkat positif dengan pangkat negatif. Pangkat positif itu tidak membentuk sebuah pecahan, tapi pangkat negatif membentuk pecahan. Dengan negatif berubah menjadi positif. Jadi berubah menjadi pangkat positif tapi berbentuk pecahan. Nah, itu dari semuanya ini nanti akan berhubungan dengan pecahan positif sama negatif, nanti berhubungan. Jadi hubungannya adalah pertama, coba ini sudah. Kalau ini sudah, sekarang kita hapus dulu. Ya, kita hapus. Yang ini, yang sebelah sini dihapus. Kalau sudah, ya, kita mencoba lagi contoh soal yang lain. Ini sudah ya, kita hapus. Contoh soal yang lain. Kalau bilangan pokoknya negatif, Pak, caranya gini. Jika bilangan pokoknya negatif berpangkat, ya kan? Min 2 pangkat 3. Ini nanti bisa dirubah jadi min 2 kali min 2 kali min 2. Ingat, jumlahnya ini ganjil 1, 2, 3. Ganjil 1, 2, 3. Kalau bilangan negatifnya ini, perkaliannya ini jumlahnya ganjil, itu nanti hasilnya negatif. Pangkatnya ini ganjil. Pangkat ganjil. Hasilnya nanti hasil sama dengan negatif. Kita buktikan ini, jadi min 4 dikalikan min 2. Oh, enggak, ini positif ya kan? Ini positif, enggak, min 4 positif, 4 negatif kali negatif positif, ya kan? Hasilnya berarti min 8, negatif 8. Jadi hasilnya negatif 8. Min 2 negatif 2 pangkat 3, itu hasilnya negatif 8. Terus kita mencoba lagi kalau pangkatnya genap. Berarti contoh yang kedua, min 3 pangkat 4. Pangkatnya 4. 4 ini pangkat genap.
Kalau pangkatnya genap, ya kan? Kalau pangkatnya genap, maka hasilnya positif. Hasilnya positif. Genap, hasilnya positif. Kita coba. Jadi min 3 kali min 3 kali min 3 kali min 3. 1, 2, 3, 4 genap. Min 3 kali min 3 kali min 3. Hasilnya kalau ini dikalikan berarti 9. Kalau ini dikalikan lagi hasilnya 9. Berarti nanti 9 kali 9 hasilnya 81. Itu bilangan pokok yang negatif dipangkatkan bilangan ganjil, hasilnya nanti negatif. Bilangan negatif pokoknya ini kalau dipangkatkan dengan pangkat genap, jumlahnya genap, ya kan? Hasilnya positif. Itu berpangkat negatif dan positif. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini tatap mukanya satu dulu. Terus kita lanjutkan. Dari beberapa contoh, coba ditulis ya, diingat-ingat. Dari beberapa contoh yang ada di papan tulis ini, coba anak-anak dicatat dulu. Nanti saya akan beri evaluasi seperti cara mengerjakannya seperti contoh. Ya. Kalau sudah diperhatikan, sekarang kita lanjutkan lagi. Nanti saya beri beberapa soal. Ada lagi yang menggunakan pengurangan dan penjumlahan. Ya, pengurangan dan penjumlahan. Kita lanjutkan di sebelah sini. 1. Kita lanjutkan sebelah sini. Penjumlahan dan pengurangan bilangan berpangkat. Contoh, dua pangkat 3 ditambah 3 pangkat 2. Ini angka-angkanya kecil-kecil dulu. Nanti kalau sudah tahu, sudah paham, diperbesar angka-angkanya biar lebih kesulitannya lebih tinggi lagi. Kita lanjutkan. 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2 jejer 3. Berarti ada berapa biasanya? Nah, ini sudah terulang terus ini. Di SD pernah ada perpangkatan. Berarti 8. Ya. Di awal sudah ada tadi. 3 pangkat 2 berarti 9. Nah, nanti kita jumlah 17. Kalau berpangkat negatif, contohnya penjumlahan
berpangkat negatif 2 pangkat min 3 ditambah 2 pangkat min 2. Ini nanti menjadi 1/2 pangkat 3 ditambah 1/2 pangkat 2. Nah, yang pangkatnya negatif berubah pangkat positif, tapi ini membentuk sebuah pecahan, gitu ya. Ini membentuk sebuah pecahan yang negatif jadi positif. Kita uraikan lagi, 1/8 ditambah 1/4. Penyebutnya tidak sama, disamakan. Disamakan berarti 1/8 ditambah berapa kalau ini 8 yang atas? Yang atas berarti berapa? Kalau ini 8 faktornya ini dikalikan 2 berarti hasilnya harus 2. 1 kali 2 berarti nanti dijumlah saja. Ini sama ini dijumlah. Nah, ini dijumlah. Jumlah. Hasilnya menjadi 3/8. Jadi 2 pangkat min 3 ditambah 2 pangkat min 2 hasilnya 3/8. Gitu ya. Nah, sekarang kita mengadakan latihan uji kompetensi. Coba diperhatikan dulu, yang mau nanti ditanyakan bisa di online, di WA-nya Pak Gunawan. Gitu. Diperhatikan, sudah? Dipahami sudah? Untuk pertanyaannya bisa ditanyakan lewat WA Japri sama Pak Gunawan. Kelas 9 harus semangat belajarnya. Walaupun misalkan kamu itu tidak senang dengan pelajaran matematika, tetap harus bisa menyenangi pelajaran matematika. Walaupun juga kalau ujian nasional itu tidak ada, otomatis kamu jangan terus berpangku tangan leha-leha. Matematika tidak diujikan nasional, oh tidak apa-apa, jangan gitu. Ya, kita harus belajar sungguh-sungguh. Matematika itu adalah dasar. Dari tingkat SD, MI, MTS, aliyah sampai perguruan tinggi itu matematika semuanya materinya ada. Di perguruan tinggi matematika dasar juga ada. Itu ya. Kita lanjutkan lagi. Kita mulai ke sesi soal latihan. Soal latihan nanti bisa dikerjakan di rumah masing-masing. Karena kondisinya seperti ini. Kita mulai evaluasi. Uji kompetensi. Sudah ya ini ya? Sudah diperhatikan, sudah disemak, dicatat. Kita ke uji kompetensi latihannya. Hapus. Uji kompetensi pertama. Ya, latihan. Ini tugas di rumah. Tugas nomor 1, kerjakan dengan singkat ya, dan benar. Satu, 2 pangkat 4 ya kan?
bernilai titik-titik. Pertama mudah, 3 pangkat 3 ya kan, sama dengan titik-titik. Mudah kan? 5 pangkat min 4 sama dengan titik-titik. 12 pangkat min 3 sama dengan titik-titik. Angkanya diperbesar lagi sedikit ya gitu. Yang pakai variabel, nah, ini dihapus dulu. Yang pakai variabel 7 Y pangkat 3 sama dengan titik-titik. 3 X pangkat min 3 sama dengan titik-titik. Nah, yang 3 diganti saja, kecil angkanya, ganti angka yang lebih besar lagi ya, ini. Sekarang kita menggunakan penjumlahan. Jumlahkan hasil dari perpangkatan berikut. Min 6 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 3 terus. Nah, ini min 2 pangkat 5 ditambah min lagi nih 3 min 3 pangkat 2 pangkat 3 saja. Nah, ini dikerjakan di rumah, tugas. Besok pertemuan yang kedua kita bahas bersama-sama. Dicocokkan, kita bahas bersama-sama. Sementara pertemuan ini kita akhiri. Besok kita lanjutkan lagi dengan materi lanjutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar ya.